Kepada yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 5 Temanggung, yang kami hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SMP Negeri 5 Temanggung, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan waktu yang disempatkan dalam mengikuti diseminasi budaya positif aksi nyata dari saya selaku JKP Angkatan 11 Kabupaten Temanggung dari SMP Negeri 5 Temanggung. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dengan latar belakang yaitu murid tidak suka peraturan, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Jadi apabila ada anak yang dihukum itu karena mereka itu melakukan pelanggaran, mereka menghindari pelanggaran itu supaya tidak dihukum, maksud saya. Jadi bila ada anak yang dihukum itu sebenarnya mereka merasakan malu, marah, kecewa, dan berharap tidak dihukum. Tujuan dari aksi nyata pada kali ini adalah yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, melakukan kegiatan positif pada murid untuk mengimplementasikan profil belajar Pancasila. Tolak ukurnya yaitu yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang dibuat. Yang ketiga, siswa dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil belajar Pancasila secara berkesinambungan dalam proses belajar. Jadi nanti ke depan Bapak Ibu saya ajak untuk belajar membuat keyakinan kelas yang selama ini mungkin kita mendengarnya sebagai tata tertib kelas atau kesepakatan kelas. Nah, kita akan harus bahasanya menjadi keyakinan kelas. Berikut ini masa tindakan yang dilakukan. Yang pertama yaitu meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan diseminasi bersama rekan guru tentang pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Yang kedua yaitu mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani oleh warga kelas dan dipasang di dinding. Yang kelima, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang saya peroleh tentunya berasal dari kepala sekolah, nomor satunya rekan guru dan murid, agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, dukungan sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, dukungan yang dibutuhkan yaitu dari orang tua atau wali murid serta komite untuk mendukung melakukan budaya positif di sekolah. Baik, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari pada kesempatan hari ini kita berkolaborasi saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif yang ada di sekolah. Dengan tujuan yang pertama, memahami tentang konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pengalaman dan pembelajaran yang Anda dapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut, baik di kelas atau di rumah, bisa dilaksanakan di kelas ataupun di rumah. Berikut konsep utama dalam modul budaya positif ini
Itu ada yang pertama perubahan paradigma belajar. Nanti kita juga lanjut ke disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Mungkin kemarin Bapak Ibu sudah mendengar beberapa pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar secara sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajaran Pancasila. Jadi berdiferensiasi di sini bukan berarti kita sebagai guru itu harus melayani satu persatu siswa. Oh ini kok sukanya membaca, ini audio tipenya, terus kita keliling. Itu pasti akan membawa waktu, terutama untuk tingkat SMP ya Bapak Ibu. Kelasnya kan ada banyak, jadi kita tidak mungkin melayani satu-satu begitu. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Paradigma adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Selain itu, hadirnya paradigma juga dapat mempengaruhi manusia dalam berpikir dan bersikap terhadap semua hal. Paradigma dapat berubah sesuai perkembangan zaman dan pengetahuan dan teknologi. Dengan begitu, ketika ada sesuatu penemuan baru, maka kita juga harus upgrade atau update ya, dengan cara yang pertama respon dan teori kontrol. Jadi ada miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Jadi ada ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Ada sebuah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan juga ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa, terutama di sini kita guru. Kita seakan-akan punya kuasa di dalam kelas kita ya, bahwa oh saya gurunya, saya harus bagaimana caranya bisa mengontrol anak ini. Pasti nanti kalau manut lebih bagus hasilnya dengan guru. Kalau yang nggak manut itu berarti anaknya tidak bisa mengikuti peraturan, gagal. Itu sebenarnya di sini hal-hal seperti ini terbukti tidak begitu efektif Bapak Ibu. Jadi ilusi ya, makanya disebut ilusi. Nah, di sini kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Paradigma stimulus respon ini adalah seseorang telah dianggap belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilaku. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada murid, sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan dari murid terhadap stimulus yang diberikan guru. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting dan untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon. Oleh karena itu, yang diberikan oleh guru berupa stimulus dan apa yang diterima oleh pembelajar respon harus dapat diamati dan diukur. Dengan mengubah paradigma kita sebagai pendidik dari stimulus respon ke teori kontrol, kita akan menjadi lebih humanis. Jadi tidak hanya kita memberikan stimulus, terus respon siswa itu bagaimana? Responnya memberontak atau responnya manut, kelihatannya manut, tetapi ternyata itu tidak berhasil karena siswa itu hanya manut supaya tidak dimarahi oleh kita gurunya. Ternyata stimulus respon ini berarti belum begitu efektif. Ternyata si anak itu hanya pura-pura, istilahnya nih, pura-pura patuh terhadap perintah dari stimulus tadi supaya tidak kena omel, tidak kena marah sama gurunya. Nah, kalau kita ubah dari stimulus respon ini menjadi teori kontrol, jadi kita akan lebih humanis dalam memandang seseorang. Contohnya, di pendidik tidak langsung menyalahkan
Misalnya ada sikap dari anak yang kurang bagus ya, karena mulut yang dikontrol, setiap tindakan itu pasti punya tujuan. Jadi kita ibaratnya jangan langsung menjudge gitu ya, bahasa gaulnya itu jangan langsung menjudge. Jadi kalau anak-anak tuh langsung kamu begini, pasti begini, kamu tadi yang mencoret-coret ini kan, kamu yang begini. Anak hanya akan oh enggak bu, atau oh iya bu, tapi nanti responnya hanya ini, udah berarti ini tinggal dibersihkan saja kan beres. Tidak tahu bahwa apa sih makna dari dielek jangan mencoret meja. Artinya setiap tahun coretan di meja itu kok terus bertambah, walaupun sudah ada denda, sudah ada dimarahin, disuruh bersihin, ternyata mereka melakukan itu supaya beres kelak, biar cepat gitu. Nah, dari sini bahwa kita perlu melakukan teori kontrol itu sehingga dapat punya komunikasi dengan siswa itu dari hati ke hati. Mungkin terlihatnya wah terlihat lama itu bu, tetapi kalau kita hati-hati bisa komunikasi dengan siswa akan ketemu penyebabnya. Ini perbedaan dari stimulus dan respon dengan teori kontrol. Nah, ini contohnya realitas kebutuhan kita sama, padahal aslinya itu kebutuhan setiap orang itu berbeda. Jadi ada anak yang kebutuhannya itu ingin diperhatikan, ada bahkan yang setiap hari itu jatuh hanya untuk meminta perhatian ke ruang guru. Ini kasusnya ada di kelasnya Ibu Lina ya, itu tiap hari jatuh supaya diperhatikan guruku, saya jatuh. Semua orang melihat hal yang sama, padahal menurut teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi menurut si A dan si B itu tidak akan pernah sama. Kalau kita sebut si A salah, padahal si B benar, padahal belum tentu. Menurut si B, si A itu salah atau benar. Perilaku buruk dilihat dengan sebagai suatu kesalahan. Itu kalau menurut stimulus respon ya. Padahal setiap perilaku itu memiliki tujuan. Misalnya kemarin kasus berantem, nah itu yang kakinya patah itu kenapa memukul temannya, ternyata kakinya ketendang. Kalau kita tidak melihat dari situ, mungkin kita tidak tahu ya kenapa anak ini memukul, ternyata kakinya ditendang duluan atau jadi setiap perilaku itu ada alasannya. Setiap tindakan tidak mungkin tidak beralasan. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda atau saya itu aslinya tidak bisa mengontrol orang lain. Karena orang lain itu punya pemikiran sendiri, perasaan sendiri. Jadi begitupun anak-anak, apalagi anak-anak kita ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi biasanya di kelas semua dibujuk gagal, akhirnya dipaksa, punya mau lomba. Kamu yang maju, tidak mau. Nanti kalau tidak mau begini. Akhirnya si anak mau karena terpaksa. Padahal dengan kolaborasi dan konsensus akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Bisa kita tawarkan, kalau begitu mau yang bagaimana, terus kamu mau apa. Memang terlihat seperti teoritis ya Bapak Ibu, tapi kalau kita sedikit sabar sebenarnya ya, itu bisa dilakukan. Sabar gitu. Model berpikir menang atau kalah dengan model berpikir menang-menang atau win-win ya. Sebenarnya kita sering mendengar win-win solution begitu ya. Jadi sana juga menang, sini juga menang. Jadi sama-sama puas dengan keputusan yang dapat kita hasilkan. Jadi jangan melulu kita harus saya guru kok. Ya murid yang harus malu dengan saya. Ini perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol. Nah, disiplin positif sendiri ini adalah dari kata disiplin, yaitu artinya belajar dalam budaya kita. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan.
Jadi disiplin itu semboyannya harus taat, patuh. Padahal sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi mereka disiplin itu harapannya itu dari dalam, bukan dipaksa atau karena lihat peraturan supaya tidak dihukum. Saya mau ya pakai sesuai aturan saja, nanti daripada kena hukuman. Padahal harusnya ditanya, kenapa kok ada peraturan itu buat apa? Terus kenapa kok kita harus belajar patuh? Nah, itulah yang disebut motivasi intrinsik atau dari dalam. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Itu kan harapan kita Bapak Ibu, anak-anak itu bisa manual tanpa disuruh, bisa sendiri. Tapi masalahnya karena mereka memang masih anak-anak, jadi kita itu membimbing supaya itu muncul, bukan menekan atau memaksa, tetapi membimbing dengan menerapkan budaya positif tadi. Nah, dari tadi bicara nilai-nilai kebajikan. Ini beberapa saya ambilkan nilai-nilai kebajikan ya. Contoh dari yang pertama ini kita sudah pakai ini ya, yaitu profil belajar Pancasila. Ada 5 kalau tidak salah. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan benar etis. Juga ada dari IPO Primary Years Program, yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu ada keterampilan hidup atau life skill ya, dapat dipercaya, luluh hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini kalau di sekolah kita sih sudah melaksanakan nih nilai kebajikan melalui profil belajar Pancasila ini, bahkan masuk ke dalam kurikulum wajib. Dari situ kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar itu bisa terpenuhi dengan baik. Kebutuhannya ada power, kekuasaan, ada freedom, kebebasan, ada kebutuhan fun ya, kesenangan, ada kebutuhan dicintai atau belonging ya. Jadi 4 hal ini memang sebenarnya sudah secara fitrah dari manusia itu ada kebutuhan ini. Nah, kenapa orang bisa bertindak sejauh itu, senekat itu ya? Karena mereka ingin mencapai salah satu dari ini yang mungkin belum ada atau belum tercapai. Makanya mereka sampai nekat melakukan pelanggaran. Ternyata untuk mendapatkan kebebasan, ternyata untuk mendapatkan cinta atau perhatian, ternyata untuk mengejar kekuasaan, untuk mengejar kesenangan. Nah, jadi tindakan-tindakan kita, bahkan anak-anak itu tuh ada alasannya untuk memenuhi kebutuhan diri. Karena ini dasar ya, fitrah sebagai manusia ini punya kebutuhan. Ini memang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi pasti kita punya upaya untuk makan. Kalau lapar makan. Kita kalau kedinginan pakai pakaian. Kita juga butuh tempat tinggal, butuh keamanan, butuh kesehatan. Itu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan selanjutnya yaitu kasih sayang atau rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, kasih sayang, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Ini
ternyata juga sama pentingnya Bapak Ibu dengan kebutuhan bertahan hidup. Bahkan ini kalau tidak terpenuhi pun bisa membuat manusia itu menjadi, mohon maaf, kasus yang sedang bergulir, ada yang sampai mengakhiri hidup itu karena tidak diterima dalam kelompok, merasa tidak dipedulikan. Ini dalam hal ini kasus-kasus bullying itu bisa berakhir bisa tidak mendapatkan rasa sayang dan rasa diterima, itu bisa membuat seseorang itu mati. Tidak hanya tidak makan atau tidak punya rumah, tetapi tidak diterima oleh manusia lain itu bisa membuat kita sakit dan tidak ingin hidup. Yang ketiga, ini adalah kebutuhan penguasaan berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Jadi kalau sudah sampai tahap di sini, berarti kebutuhan bertahan hidup dan kasih sayang dan rasa diterimanya itu sudah terpenuhi. Biasanya orang mulai pede dan menginginkan, ingin dilihat, oh saya ini loh, saya bisa mencapai ini, saya punya jabatan ini, saya punya pekerjaan ini, saya sebagai ini di kampung ini atau di organisasi ini. Itu adalah kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Ini bisa mandiri, memiliki pilihan untuk mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Di sini ini orang yang mungkin sudah ke tahap ikhlas ya, agak sulit mencapai tahap ini karena sudah mungkin sudah mencapai semuanya dan menginginkan kayak seperti kedamaian begitu ya, bisa mengendalikan mau kemana, pemikirannya itu bebas menentukan, punya cita-cita, selanjutnya mau seperti ini. Itu adalah suatu nikmat Bapak Ibu, ternyata bisa menentukan arah dari diri kita sendiri, itu adalah suatu nikmat yang merupakan sebenarnya adalah kebutuhan dasar, tetapi bagi sebagian orang mungkin itu adalah hal yang mewah atau bahkan suatu nikmat yang perlu disyukuri, karena tidak semua orang bisa merasakan kebebasan. Kebutuhan dasar yang terakhir adalah kesenangan. Ini bisa didapat dari bermain, dari humor, tertawa, mencari kesenangan, antusiasme, bisa dari kuliner, healing, dan wisata. Ini mungkin kebutuhan dasar yang ingin kita sukai Bapak Ibu ya. Perasaan senang itu memang dicari manusia, itu memang happiness seeker ya, pencari kebahagiaan. Jadi kalau sedang sakit sedikit, bayangannya habis ini mau sini, habis ini mau jajan ini, atau pengen beli ini. Nah itu karena kebutuhan kesenangan itu ingin dipenuhi gitu ya. Kuliner, healing, wisata itu perlu. Kita setelah mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia ini, diharapkan nanti di slide selanjutnya kita bisa memahami tindakan-tindakan anak itu kenapa begini, kenapa begitu, itu karena punya ini. Seperti halnya kita gurunya. Berarti kita iring. Siapa Pak? Sepagi. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan atau tujuan tertentu. Nah kalau ini tadi saya harapkan kan anak punya motivasi ekstrinsik nih. Kalau motivasi ekstrinsik ini mereka lebih untuk menghindari ketidaknyamanan atau dan hukuman, dan untuk mendapatkan penghargaan, ujian atau imbalan dari orang lain. Saya nanti ini mau piket biar dilihat wali kelas, biar dipuji, biar nanti ditunjuk jadi ketua kelas, atau mungkin intinya itu untuk mengharapkan imbalan. Nah itu masih dari luar. Kalau dari dalam itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, itu dimulai dari menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang telah mereka percaya. Jadi disadarkan gitu loh, kalau kamu bisa mentaati peraturan itu sebenarnya untuk menghormati diri kamu sendiri. Kalau kamu melakukan pelanggaran berarti kamu tidak sayang, tidak menghormati diri sendiri. Nah dari situ itu kiat untuk menyadarkan anak itu memang agak
sulit. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada hukuman dan ada penghargaan. Hukuman di sini sifatnya menyakitkan. Yang kedua tidak nyaman, membuat murid takut, memaksa, dan murid menyembunyikan kesalahan. Juga murid menjadi rendah diri. Kalau biasanya kita marahi di depan kelas atau di depan teman-teman, terus menjadi tersebar, oh ini tadi kemarin ini mencuri atau bagaimana. Kalau penanganannya tidak tepat, yang ada itu murid itu akan menjadi dendam pada gurunya. Terus sampai kapanpun dia lulus, dia dewasa, dia bahkan jadi guru, tidak pasti punya kenangan buruk dengan guru atau dulu dia itu tidak tanya-tanya dulu, langsung saya dijewer, langsung saya dipukul. Saya tidak akan pernah memaafkan guru itu sampai saya tua. Saya masih ingat loh, saya dulu dipukul, saya dulu diajar di depan teman-teman, saya malu. Jadi itu menimbulkan dendam-dendam yang akan dibawa sampai anak tadi gede. Yang kedua, penghargaan. Ternyata tidak efektif. Kalau saya juga pernah melakukan ini, memberikan voucher, memberikan bintang. Kalau yang nilainya 100, voucher jajan ke kantin begitu. Tapi ternyata itu tidak efektif karena bisa merusak hubungan, bisa mematikan kreativitas, bisa menurunkan kualitas, dan menghukum dengan sistem ranking, merampas hak untuk menghargai dirinya. Jadi anak-anak melakukan itu hanya untuk mendapatkan voucher kantin dari saya. Mereka belajar hanya mengharapkan supaya dapat voucher makan gratis, dapat reward. Jadi ternyata hal yang ternyata positif pun itu bisa berdampak kurang baik. Saya tidak bilang itu jelek atau tidak baik, karena saya juga sendiri pernah melakukan itu. Tapi ternyata memang iya, setelah tidak saya lakukan itu, saya nggak pernah saya bagi-bagi pulpen buat yang nilainya bagus begitu. Tapi setelah itu diceritakan pulpennya mana, jadi sepertinya mereka itu hanya mengharapkan pulpen dari saya. Tidak peduli itu dapatnya belajar itu dadakan atau habis itu lupa. Ternyata jadi bukan hanya hukuman yang menjadi pemeran, ternyata penghargaan pun bisa menjadi pemeran bagi kita. Yang selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Jadi kita, kamu tadi sudah coret ini, silakan dibersihkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan akan mengulang lagi anak tadi mencoret-coret meja lagi. Perlu mentoring yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya sampai pada dia melaksanakan dari konsekuensi dari tindakannya itu. Adanya stimulus dan respon tadi. Jadi kita memberikan apa, dia responnya bagaimana. Murid menghormati peraturan memang ya menjadi ternyata, tapi murid ternyata kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan karena mereka buru-buru membereskan kesalahan itu supaya lepas dari hukuman. Nah, kalau restitusi di sini murid itu bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi mereka berpikir apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki itu. Jadi kita itu hanya memancing mereka terus sekarang bagaimana. Jadi diserahkan sama murid apa yang mau kamu lakukan untuk memperbaiki ini. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menjadi menghormati dirinya dan juga orang lain. Terus teori kontrol, jadi dirinya yang punya kendali. Murid yang menentukan saya harus bagaimana dalam mempertanggungjawabkan konsekuensi tadi. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi kita berikan kesempatan mereka itu bagaimana solusinya diserahkan. Jadi guru di sini malah harusnya lebih lebih santai kalau serahkan ke muridnya. Tapi kita juga harus target itu bagaimana kamu mau apa. Dan sekarang bersihkan ini, nanti ini ya, itu konsekuensi. Tetapi kalau kita tanya mau apa sih, kamu mau apa rencananya, nah itu namanya restitusi. Mungkin agak mirip ya Bu Ibu. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, pengertian restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam hal ini lebih baik ya. Ciri-ciri restitusi yang pertama bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, jadi ditawarkan tadi, menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa kamu melakukan itu? Kamu sebenarnya tuh pengen apa? Pengen perhatian dari teman atau guru. Fokus pada karakter bukan pada tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Memang tahapannya memang lebih panjang, lebih sabar kalau yang restitusi. Bedanya nih, contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau versi hukuman, guru akan menghukum siswa hormat pada bendera 10 menit, atau guru marah dan siswa menjadi takut. Ternyata kok orang berat, kenapa tidak mengerjakan? Itu hukuman. Sekarang kamu lari keliling lapangan 10 kali atau hormat bendera 5 menit, itu adalah wujud hukuman. Kalau konsekuensi, guru akan memberikan konsekuensi untuk mengerjakan saat istirahat. Ya sudah, kerjakan waktu istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan, tetapi tidak menutup kemungkinan itu akan diulang lagi, karena nanti paling juga ada pelonggaran-garamnya nanti setelah istirahat. Nah, kalau dengan restitusi ini guru akan menanyakan keyakinan dirinya dan keyakinan kelas dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kita tanya kenapa kok tidak mengerjakan, apa alasannya, terus bagaimana untuk solusinya. Jadi si anak itu akan mikir, kenapa ya kok saya nggak garap ya, apa selama ini saya ngetengke atau aku nggak pernah dicocoke misalnya. Oh berarti kan kita ketahuan bahwa mereka malas karena ternyata tidak dianggap PR selama ini, tidak dicocoki, paling nggak dicocoki dulu. Kan jadi ketahuan, ketemu akar masalahnya. Itu kalau kita menggunakan restitusi. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa lebih bersabar dan lebih memilih jalur restitusi. Ini salah satu pertanyaan-pertanyaan sesungguhnya Bapak Ibu. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman ya, karena seharusnya tidak boleh Bapak Ibu membiarkan anak bertelanjang kaki berkeliling di sekolah begitu. Jadi itu bukan merupakan sebuah konsekuensi dari dia tidak mengenakan sepatu hitam. Kalau mencatat 100 kali dalam buku saya tidak akan terlambat lagi, itu hukuman atau konsekuensi Bapak? Ini juga masuknya hukuman ya, karena sifatnya itu kurang mendidik. Jadi seperti hanya kita membuat jerah tetapi sebenarnya tidak memiliki efek jerah. Lari mengelilingi lapangan 2 kali basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Membersihkan tempat air, tumpahan air di meja karena tersenggol, konsekuensi. Jadi karena dia melakukan tidak sengaja begitu menyenggol, ya dia yang bersihkan, bukan terus lempar-lemparan. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Karena sudah tidak tahu tindakannya, jadi tahu konsekuensinya. Jadi di sini kita sebagai guru dan Bapak Ibu dilihat pada posisi manakah kita sebenarnya. Lebih sering menjadi yang mana Bapak Ibu? Penghukum. Penghukum. Ya. Ya,
Saya pun juga secara tidak sadar lebih sering menjadi penghukum dan manajer yang suka ngurung. Jadi tidak sadar kita menjadi penghukum, pembuat merasa bersalah, bisa jadi teman, pemantau maupun manajer. Ya, tidak apa-apa karena kita memang pada praktek sehari-harinya itu kadang kita sendiri juga tidak sadar. Apa yang Bapak Ibu lakukan jika mendapati siswa kita melanggar aturan yang tidak semestinya? Pertamanya dia apa? Biasanya langsung dimarahin ya. Saya sendiri greget gitu. Kok bisa? Kenapa? Pertanyaan-pertanyaan itu mesti langsung meluncur keluar begitu ya. Jadi auranya itu sudah langsung gelap gitu. Siswanya jadi takut atau bahkan nggak peduli. Padahal kita bisa contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, apabila kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, ini sering terjadi ya. Ya kalau penghukum ya tadi menghormat pada bendera 1 jam. Kalau membuat merasa bersalah itu gini, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu, itu membuat rasa bersalah. Jadi seperti saya sudah bilang seperti itu kan, itu alami, respon alami kita sebagai guru. Kalau kita sebagai teman, ayolah yang tertib, buatlah guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Yaitu kalau kita sebagai teman. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, itu kalau pemantau. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Kalau saya lebih banyak posisinya itu sebagai manajer dan juga penghukum. Memang kadang sering kelepasan begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau sebagai manajer itu seperti dibuat pertanyaan rasional dan dibalik biar mikir si anak itu ya, kenapa begini? Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, selanjutnya dari kasus-kasus tadi kita berusaha menyusun keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Tadi Bapak Ibu kan sudah membuat di kelas kemarin untuk lomba 17-an ya, tata tertib gitu. Nah, tapi kita sebutnya kesepakatan kelas. Ternyata kita harus mengupgrade menjadi keyakinan kelas. Kalau kesepakatan itu berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, tapi masih ada yang mungkin keberatan, tapi saya tidak setuju ya gitu. Tapi kan kita sudah sepakat, gitu. Nah, makanya kita ubah alurnya menjadi lebih abstrak, ya. Lebih abstrak yaitu memakai istilah keyakinan. Nah, kita kan keyakinannya kayak begini. Kalau kamu keberatan coba dipikirkan lagi, yang mana yang keberatan. Ini akan menjadi keyakinan kelas kita. Jadi jangan sampai ada satu orang pun yang merasa keberatan, ya. Berupa pertanyaannya universal, dibuat dalam kalimat positif, jadi tidak memakai kata dilarang atau tidak, itu tidak boleh. Tapi kalimat yang ajakan gitu ya, sesuai dengan kondisi kelas dan semua warga dilibatkan saat membuat. Ini contohnya kemarin saya membuat kesepakatan kelas 7D yang sudah saya tempel juga di kelas. Tapi begitupun saya juga masih menggunakan kalimat atau kata kesepakatan. Nanti akan saya ubah menjadi keyakinan kelas 7D. Hadir tepat waktu, memakai seragam sekolah sesuai aturan, disiplin menjalankan piket, membayar kas dan infak, dilarang membuli antar teman. Nah, ini masih kata dilarang. Ini masih salah nih Bapak Ibu. Tidak boleh menggunakan kata dilarang, itu negatif. Terus izin tidak masuk menggunakan surat, menjaga kebersihan kelas. Ini perbedaan dari peraturan dan keyakinan. Dilarang mengganggu orang lain, itu diganti dengan menghormati orang lain.
Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Nanti kalimatnya bisa kita temukan yang lebih lembut istilahnya Bapak Ibu. Bersedia ngantri, itu menghormati orang lain juga. Termasuk pada segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, ya, berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, pertama misalnya ada anak buat salah, kita bisa pilih kalimat-kalimat ini. Oh, baik, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusinya. Jadi kita rayu dulu, istilahnya kita rayu dulu, jangan langsung kok bisa, kan membuat anak semakin tertutup. Ini kita rayu-rayu dulu. Terus yang kedua, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kita validasi, yang kedua itu validasi tindakan mereka yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menumbuhkan sikap. Jadi setelah kita rayu-rayu dulu biar mau cerita, nah nanti oh bagaimana tuh, oh saya memukul Bu, nah, itu oh ya berarti kamu memukul ini tidak apa-apa, kenapa alasannya. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi kita tanyakan setelah ini apa yang akan kamu lakukan untuk membereskan masalah. Ini kemarin saya membuat kasus, ya, contoh kasus dari kelas 7 ini kok saya punya laporan dari orang tuanya bahwa dia tidak masuk sekolah karena dipukul oleh temannya menggunakan dasi. Ini saya buat mereka ulangnya. Jadi saya buat mereka ulangnya, kemudian saya wawancarai. Sudah saya wawancarai Bapak Ibu dan jadi saya berlatih. Ternyata tidak semudah itu, ya. Mulai dari menstabilkan identitas. Tidak apa-apa kalau kamu baru sekali ini salah, mungkin kamu tahunya ini hanya bercanda, padahal itu bullying, ya. Terus validasi tindakan yang salah. Akna pasti tahu kalau ini kamu dalam tindakan bullying kepada teman. Kenapa kok memukul pakai dasi? Terus tanyakan keyakinan. Akna tahu kalau bercanda itu kedua belah pihak harus sama-sama senang. Kalau hanya salah satunya itu bagaimana? Kalau begitu apa rencana kamu setelah ini? Saya ini screenshotan gambar, sebenarnya ada videonya. Kemudian anak ini mengetahui bahwa itu termasuk tindakan bullying walaupun bercanda, karena setelah saya wawancarai jadi tahu kalau bercanda itu harus keduanya senang, tidak boleh hanya salah satu. Oke. Ibu ini sudah hampir selesai, jadi saya mau menggali kembali. Apakah Bapak Ibu masih ingat kasus-kasus ini? Ini hukuman atau konsekuensi. Hormat pada bendera karena ketahuan membolos pelajaran. Hukuman. Ya. Membersihkan coretan di meja akibat coretan sendiri. Konsekuensi. Ini dari ibunya. Lari keliling lapangan 10 kali karena terlambat. Hukuman. Melepas sepatu siswa karena warna tidak sesuai dengan aturan. Hukuman. Sebenarnya bisa kita hukum dengan cara yang lain, ya Bapak Ibu, asal jangan melepas dan membuat anak itu nyeker seharian di sekolah. Jadi ini masuknya ke dalam hukuman. Lari lapangan 10 kali karena terlambat datang pelajaran olahraga. Hukuman atau konsekuensi? Tapi ini konsekuensi karena olahraga ini masih nyambung. Jadi mungkin Pak Nata boleh menggunakan ini karena guru olahraga. Ini kalau guru bahasa Indonesia tidak boleh pakai Pak Nata.
Penutup ya dalam jadi Bapak Ibu dalam penerapan program disiplin positif ini banyak guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya sendiri dalam posisi kontrol saat ini sebagai apa dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai amok atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih. Thank you. Oke,